Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara gemericik air dari kolam ikan mini di halaman belakang biasanya menjadi melodi penenang bagi Arini. Namun, malam ini, suara itu tenggelam oleh bunyi bantingan map tebal di atas meja marmer ruang tamu. Arini tersentak. Jemarinya yang masih memegang pensil sketsa sedikit gemetar. Di hadapannya, Rendra berdiri dengan wajah merah padam, menatap sinis pada tumpukan kertas kalkir yang baru saja Arini selesaikan dengan susah payah selama 3 minggu terakhir. Ini yang kamu bilang karya seni, Arini? Suara Rendra meninggi, menggema di ruang tengah yang sunyi. Aku memintamu merancang konsep renovasi rumah kita agar terlihat megah, modern, dan punya kelas. Tapi apa ini? Desain begini lebih cocok untuk rumah subsidi di pinggiran kota. Arini menarik napas panjang, mencoba menekan rasa sesak yang mulai naik ke tenggorokan. Ia adalah seorang wanita yang terbiasa bekerja dengan presisi. Setiap garis yang ia goreskan pada kertas itu bukan sekadar coretan. Itu adalah perhitungan struktur, estetika fungsional, dan kenyamanan. Rendra, coba lihat dulu detailnya. Konsep ini menggunakan material ramah lingkungan dengan sirkulasi udara alami. Di tengah cuaca yang semakin panas, rumah ini akan tetap sejuk tanpa perlu banyak AC. Ini desain yang berkelanjutan, bukan sekadar pamer kemewahan yang kosong. Jelas Arini dengan suara setenang mungkin. Rendra tertawa meremehkan. Ia melangkah mendekat, jarinya menunjuk-nunjuk kasar ke arah denah ruang tamu yang dirancang Arini dengan konsep open space. Ramah lingkungan? Berkelanjutan? Itu cuma bahasa halus untuk kata murah. Arini, aku ini pengusaha. Relasiku orang-orang hebat. Kalau mereka datang ke sini dan melihat rumah dengan konsep hemat begini, mau ditaruh di mana mukaku? Ia menyambar salah satu lembar sketsa perspektif dan meremasnya hingga tak berbentuk sebelum melemparkannya ke lantai. Arini memejamkan mata sesaat. Hatinya perih. Rendra tidak tahu bahwa di luar sana, orang-orang kaya harus mengantre dan membayar ratusan juta hanya untuk mendapatkan konsultasi desain dari Arini. Namun, di rumah ini, ia hanya dianggap sebagai istri rumahan yang hobinya mencoret-coret kertas. Selama ini aku diam. Arini, aku membiarkanmu bekerja dari rumah karena kupikir kamu punya bakat. Tapi seiring berjalannya waktu, seleramu semakin kuno. Kamu terlalu kaku, terlalu teknis, dan sama sekali tidak punya cita rasa artistik yang tinggi, lanjut Rendra tanpa ampun. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Cita rasa artistik menurutmu itu yang seperti apa, Mas? Yang punya jiwa, yang mewah, yang membuat siapapun yang masuk akan langsung merasa rendah diri karena kemegahannya. Rendra mengeluarkan ponselnya, menggeser layar dengan kasar, lalu menyodorkannya ke depan wajah Arini. Lihat ini baru namanya rumah. Desainnya berani, materialnya marmer impor, detail plafonnya sangat artistik. Pemiliknya adalah orang yang tahu cara menikmati hidup, bukan orang yang sibuk menghitung efisiensi sirkulasi udara. Arini mengambil ponsel itu. Matanya menyipit melihat sebuah foto interior ruang keluarga yang sangat megah. Memang indah, sangat artistik. Namun, ada sesuatu yang membuat jantung Arini berdetak lebih kencang. Ia mengenali pola lighting yang tersembunyi di balik drop ceiling itu. Ia mengenali cara penyusunan motif marmer pada dinding utamanya, sebuah teknik yang disebut box mat dengan pola simetris yang sangat spesifik. Itu adalah teknik yang hanya ia ajarkan pada satu orang di firma miliknya dulu. Siapa pemilik rumah ini? Tanya Arini pelan. Suaranya nyaris berbisik. Kenapa? Kamu iri? Rendra merampas kembali ponselnya. Ini rumah milik seorang klien bisnisku. Namanya Siska. Dia wanita yang punya selera tinggi. Dia membangun rumah itu dengan visinya sendiri, bekerja sama dengan desainer muda berbakat yang sedang naik daun. Bukan desainer tua yang terjebak di masa lalu seperti kamu. Kata-kata, terjebak di masa lalu, terasa seperti sembilu yang menyayat hati Arini. Selama 5 tahun pernikahan, Arini memilih untuk membatasi pekerjaannya di firma demi mengurus Rendra. Ia memberikan panggung kepada murid-muridnya agar mereka berkembang,
sementara ia sendiri memilih menjadi bayangan. Ia tidak menyangka bahwa pengorbanannya justru dianggap sebagai ketidakmampuan oleh suaminya sendiri. Mas, rumah bukan hanya soal pamer. Rumah itu tempat pulang. Arini mencoba membela diri untuk terakhir kalinya malam itu. Halah, itu filosofi orang miskin yang tidak mampu beli kemewahan. Bentak Rendra. Ia berbalik, mengambil kunci mobilnya di atas meja. Aku muak di rumah ini. Aku mau keluar mencari udara segar. Dan satu lagi, Arini, simpan saja desain sampahmu ini. Aku tidak akan memakainya. Aku akan mencari desainer yang jauh lebih hebat untuk merenovasi rumah ini. Kalau perlu aku akan minta tolong Siska untuk memperkenalkan desainernya padaku. Pintu depan terbanting keras, meninggalkan Arini dalam keheningan yang mencekam. Arini perlahan berjongkok, memunguti kertas sketsa yang diremas Rendra tadi. Ia meratakannya kembali dengan telapak tangannya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh menetes di atas kertas kalkir itu. Bukan karena ia merasa desainnya buruk, ia tahu betul karyanya bernilai tinggi. Ia menangis karena sadar bahwa pria yang ia cintai bukan hanya menghina karyanya, tapi juga sedang memuja selera wanita lain di depannya. Arini bangkit, berjalan menuju meja kerjanya yang penuh dengan buku-buku referensi arsitektur dunia. Ia menyalakan laptopnya. Jemarinya bergerak cepat mencari sebuah nama di database lamanya. Ia butuh memastikan sesuatu. Jika benar rumah yang ditunjukkan Rendra tadi adalah karya muridnya, maka ada sesuatu yang sangat janggal. Desain semewah itu membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Dan yang lebih penting, Arini tahu betul siapa Siska yang dimaksud Rendra. Nama itu pernah muncul di notifikasi ponsel Rendra beberapa bulan lalu yang sempat ia curigai. Jadi, kamu membandingkan aku dengan rumah selingkuhanmu, Mas? Gumam Arini dengan senyum getir yang perlahan berubah menjadi garis dingin di wajahnya. Ia mengambil ponselnya, mendial sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Halo, Maya? Suara Arini kini terdengar tegas. Tak ada lagi sisa tangisan. Ya Tuhan, Ibu Arini? Benarkah ini Ibu? Suara di seberang sana terdengar sangat terkejut sekaligus hormat. Maya, aku butuh informasi. Apa kamu baru saja menyelesaikan proyek interior untuk klien bernama Siska? Yang menggunakan teknik bokmat marmer putih carara di ruang utamanya. Hening sejenak di seberang sana. Betul, Bu. Itu proyek terbesar saya bulan ini. Bagaimana Ibu bisa tahu? Arini menatap sketsanya yang hancur di meja. Aku hanya tahu. Maya, kirimkan seluruh salinan kontrak, rincian biaya, dan daftar vendor material untuk proyek itu ke email pribadiku malam ini juga. Ini mendesak. Baik, Bu. Segera saya kirim. Arini menutup telepon. Ia berdiri tegak, menatap bayangan dirinya di cermin besar ruang tamu. Ia bukan lagi Arini yang lemah dan penurut. Jika Rendra ingin melihat sebuah pertunjukan tentang kelas dan selera, maka Arini akan memberikannya. Tapi bukan sebagai istri yang terhina, melainkan sebagai sang arsitek yang akan meruntuhkan istana pasir yang sedang mereka bangun. Pagi itu, atmosfer di meja makan terasa sedingin es. Rendra duduk dengan setelan jas mahalnya, menyesap kopi hitam tanpa menoleh sedikit pun pada sarapan yang telah disiapkan Arini. Ia sibuk membalas pesan di ponselnya dengan senyum kecil yang tak pernah ia tunjukkan pada istrinya sendiri. Arini, yang sudah mendapatkan semua dokumen dari Maya semalam, hanya memperhatikan dengan tenang. Ia telah mengemas semua rasa sakitnya ke dalam sebuah kotak besi di sudut hatinya. Siapkan dirimu jam 10 nanti, ujar Rendra tiba-tiba. Suaranya datar dan memerintah. Aku ada janji dengan klien penting. Dia ingin menunjukkan rumahnya sebagai referensi bisnis properti yang sedang kami kembangkan. Karena kamu merasa dirimu arsitek, ikutlah. Lihat bagaimana orang kelas atas mendesain hunian. Biar matamu terbuka. Arini meletakkan cangkir tehnya perlahan. Klien yang waktu itu kamu tunjukkan fotonya? Siska. Rendra sedikit tersentak, namun segera menguasai diri. Ya, dia wanita yang sukses dan punya selera. Jangan memalukan aku dengan pakaianmu yang seperti ibu-ibu pengajian itu.
Pakai sesuatu yang pantas. Arini hanya mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, ia sedang menyusun strategi. Ia tahu betul siapa Siska. Berdasarkan dokumen yang dikirim Maya, Siska adalah seorang pengusaha yang baru muncul. Namun seluruh pembayaran interior rumahnya ternyata ditarik dari rekening perusahaan konsorsium di mana Rendra menjabat sebagai direktur keuangan. Rendra tidak hanya berselingkuh. Ia sedang mencuci uang keluarga untuk membangun surga bagi wanita lain. Tepat jam 10, mobil BMW hitam milik Rendra berhenti di sebuah kawasan elit di perbukitan kota. Sebuah gerbang hitam menjulang tinggi terbuka otomatis, memperlihatkan sebuah bangunan megah dengan gaya modern klasik yang sangat kental. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana mini dengan pilar-pilar besar yang sebenarnya terlihat terlalu berlebihan untuk lahan seukuran itu. Seorang wanita cantik dengan gaun satin ketat dan riasan wajah tebal menyambut mereka di teras. Itulah Siska. Rendra. Akhirnya sampai juga. Suara Siska terdengar manja. Ia hampir saja menghambur ke pelukan Rendra sebelum menyadari kehadiran Arini di belakangnya. Oh, ini istrimu. Ya, ini Arini. Jawab Rendra tanpa ada nada bangga sedikit pun. Dia ingin belajar melihat rumah yang punya selera. Siska tersenyum penuh kemenangan. Sebuah senyum yang meremehkan. Tentu, silakan masuk. Hati-hati ya. Lantainya baru saja dipoles dengan kristal cair. Jangan sampai tergores. Begitu melangkah ke dalam, Arini langsung disambut oleh aroma pengharum ruangan mahal dan pemandangan interior yang luar biasa familiar. Ruang tamu itu didominasi oleh marmer Carrara yang ia bicarakan dengan Maya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah lampu gantung kristal yang harganya bisa membiayai sekolah seorang anak hingga sarjana. Bagaimana, Arini? Rendra bertanya sambil merangkul bahu Siska secara sekilas. Sebuah gerakan yang disengaja untuk memanasi istrinya. Lihat plafonnya. Lihat bagaimana cahaya lampu itu memantul di dinding. Ini namanya estetika. Bukan cuma soal sirkulasi udara dan lubang ventilasi seperti desain kunomu. Siska tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian. Rendra, jangan terlalu keras pada istrimu. Mungkin dia memang tidak terbiasa dengan kemewahan seperti ini. Arini, kamu tahu tidak? Desainer yang membangun rumah ini adalah anak muda paling jenius saat ini. Dia bilang, desain ini adalah masterpiece yang belum pernah dibuat oleh siapapun. Ini eksklusif untukku. Arini berjalan mendekati dinding marmer itu. Ia menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Ia tahu ada cacat kecil di sambungan pojok kanan atas. Sebuah kesalahan teknis yang Maya ceritakan lewat telepon karena Siska terlalu banyak menuntut perubahan di tengah jalan. Eksklusif? Tanya Arini tenang, berbalik menatap Siska. Desain ini memang cantik. Tapi, bukankah ini gaya neoklasikal kontemporari? Penggunaan marmer bokmat di sini sebenarnya kurang presisi di bagian sudut, dan pemilihan warnanya terlalu dingin untuk ruang keluarga. Wajah Siska langsung berubah masam. Apa kamu bilang? Kurang presisi? Ini dikerjakan oleh tenaga ahli. Rendra melangkah maju. Wajahnya menegang karena malu. Arini, cukup. Kamu itu hanya iri karena tidak bisa membuat yang seperti ini. Jangan menunjukkan kebodohanmu dengan mengkritik karya orang yang jauh lebih sukses darimu. Aku tidak mengkritik, Mas. Aku hanya mengamati sebagai orang yang mengerti teknis. Jawab Arini dengan nada datar yang justru membuat Rendra semakin meradang. Mengerti teknis? Kamu itu cuma arsitek rumahan yang proyeknya paling jauh cuma renovasi dapur tetangga. Ejek Rendra di depan Siska. Siska, maafkan dia. Dia memang selalu begitu kalau merasa tersaingi. Dia tidak sadar kalau levelnya itu bumi dan langit dibandingkan kamu. Siska kembali tersenyum lebar, merasa di atas angin. Ia membawa mereka berkeliling ke area dapur yang dilengkapi dengan kitchen set berlapis emas rose gold. Ini area favoritku. Rendra. Semuanya otomatis. Kamu tahu, biayanya hampir 1 miliar hanya untuk area ini saja. Arini hanya memperhatikan dalam diam. Ia melihat kompor induksi merek ternama, oven tanam, dan deretan wine cellar yang mewah.
Ia juga melihat nota tagihan yang terselip di bawah vas bunga di meja makan, sebuah kecerobohan Siska. Arini pura-pura memperbaiki letak vas itu dan dengan cepat membaca sekilas. Info tahap 3, belum terbayar. Rendra terus memuji setiap sudut rumah itu, sesekali membandingkannya secara langsung dengan rumah mereka yang menurutnya suram dan membosankan. Ia bahkan dengan berani menggenggam tangan Siska di depan Arini, seolah-olah Arini hanyalah asisten yang tidak kasat mata. Nanti, kalau kita sudah resmi merenovasi rumah kita, aku ingin desainer Siska yang mengerjakannya. Aku tidak mau menyentuh satupun sketsa buatanmu lagi, Arini, ucap Rendra pedas. Tentu, Mas. Kalau itu maumu, jawab Arini pendek. Di dalam hati, Arini tertawa. Mereka tidak tahu bahwa desainer jenius yang mereka puja adalah Maya, murid yang setiap hari mencium tangannya di kantor. Mereka juga tidak tahu bahwa setiap detail yang mereka banggakan adalah turunan dari ide-ide Arini yang pernah ia ajarkan di kelas-kelas internal firmannya. Saat mereka akan pulang, Siska berkata dengan nada sombong, Arini, kalau kamu butuh tips cara menata rumah agar suami betah dan tidak malu mengajak tamu, kamu bisa datang padaku kapan saja. Aku punya banyak referensi katalog kelas dunia. Arini hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan badai. Terima kasih, Siska. Tapi aku rasa, dalam waktu dekat, justru kamu yang akan sangat membutuhkan bantuanku untuk menjelaskan banyak hal pada vendor-vendor rumah ini. Apa maksudmu? Siska mengerutkan kening. Bukan apa-apa. Mari, Mas, kita pulang. Ajak Arini. Sepanjang jalan pulang, Rendra terus mengomel, menghina ketidakmampuan Arini dan memuja-muja Siska sebagai standar wanita ideal. Arini tidak mendengarkan. Ia merogoh ponselnya, mengetik pesan singkat kepada Maya. Maya, tunda pengiriman furnitur custom untuk ruang utama Siska. Besok aku akan datang ke kantormu. Kita akan meninjau kembali kontrak pembayaran atas nama Rendra. Aku pemegang hak cipta desainnya, dan aku ingin menggunakan hak vetoku sekarang. Arini menatap keluar jendela mobil. Istana yang baru saja ia kunjungi itu memang mewah, tapi itu dibangun di atas pasir pengkhianatan dan uang yang dicuri dari haknya. Dan seperti istana pasir pada umumnya, Arini hanya butuh satu ombak besar untuk meratakannya dengan tanah. Pagi harinya, Arini tidak menunggu Rendra bangun. Ia meninggalkan rumah saat fajar menyingsing, menuju sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota yang memiliki papan nama elegan bertuliskan Lumina Architect Design. Ini adalah firma yang ia dirikan 10 tahun lalu, yang kini secara operasional dikelola oleh Maya, murid terbaik sekaligus tangan kanannya, sementara Arini memilih menjadi direktur di balik layar demi menjaga keharmonisan rumah tangganya, sebuah keputusan yang kini ia sesali setengah mati. Begitu Arini melangkah masuk, resepsionis yang merupakan karyawan baru tampak bingung, namun Maya yang sedang berjalan di lobi langsung mematung. Wajah Maya memucat, lalu berubah menjadi binar kegembiraan yang luar biasa. Ibu Arini. Maya setengah berlari menghampiri. Ibu benar-benar datang. Staf di sini sudah rindu melihat mentor mereka kembali. Arini tersenyum tipis, namun matanya tetap dingin. Kita bicara di ruanganmu. Maya, bawa berkas proyek Siska yang kita bahas semalam. Di dalam ruangan yang kedap suara, Maya membentangkan cetakan biru, blueprints, dan skema interior rumah Siska di atas meja digital. Begitu melihatnya secara utuh, Arini hampir ingin tertawa. Setiap lekukan garis, pemilihan material bras pada pegangan tangga, hingga pencahayaan tersembunyi, hidden lighting, di area foyer, semuanya adalah DNA desain Arini. Dia meminta sesuatu yang paling mewah di kota ini. Bu, lapor Maya dengan nada tidak enak hati. Saya menggunakan draft lama ibu dari proyek di Singapura sebagai referensi, tentu dengan modifikasi. Tapi ibu benar, Siska ini klien yang sangat sulit. Dia menuntut kemewahan tapi sebenarnya tidak paham teknis. Yang lebih aneh lagi, Maya ragu-ragu sejenak, lalu menyodorkan dokumen pembayaran. Hampir semua deposit dan cicilan tahap 2 dibayar melalui rekening atas nama Rendra Wijaya. Saya pikir dia adalah rekan bisnis Siska,
Tapi melihat reaksi ibu semalam. Dia suamiku. Maya, potong Arini tegas. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak kaget. Ya Tuhan. Bu, saya benar-benar tidak tahu. Kalau saya tahu dia menggunakan uang ibu, atau uang keluarga ibu, saya tidak akan pernah menerima proyek ini. Arini mengangkat tangan, memberi isyarat agar Maya tenang. Ini bukan salahmu. Kamu bekerja secara profesional. Tapi sekarang, aku ingin menggunakan hakku sebagai pemilik tunggal lisensi desain Lumina. Berdasarkan kontrak yang kita punya, setiap desain yang keluar dari firma ini di bawah supervisiku adalah milik intelektualku, bukan? Benar, Bu. Secara hukum, ibu pemegang hak cipta atas seluruh konsep di firma ini, jawab Maya tegas. Arini mulai memeriksa detail pesanan furnitur. Matanya terpaku pada satu poin. Lampu gantung kristal custom dan meja makan marmer statuario Italia. Itu adalah elemen paling mahal dan paling ikonik di rumah Siska. Apakah furnitur custom ini sudah terpasang? Tanya Arini. Belum, Bu. Masuk jadwal pengiriman lusa. Karena ini barang custom dan sangat mahal, mereka menunggu pelunasan sisa 30% dari total kontrak sebelum dipasang. Tapi Tuan Rendra terus meminta penundaan pelunasan dengan alasan perputaran uang di perusahaannya sedang macet. Jelas Maya. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi kerja yang empuk. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Rendra sedang menjepit dirinya sendiri. Ia menggunakan uang kantor dan uang tabungan bersama untuk membelikan Siska kemewahan. Tapi dia mulai kehabisan napas secara finansial. Bagus. Gumam Arini. Jangan kirim furnitur itu. Dan satu lagi. Maya. Aku melihat di rumah itu banyak menggunakan material dekoratif yang sifatnya tempelan, tapi krusial bagi estetika, seperti panel dinding velvet dan cermin berukir emas. Iya, Bu. Itu semua terpasang dengan sistem braket khusus yang desainnya ibu patenkan 3 tahun lalu. Sistem itu memudahkan perawatan, tapi hanya bisa dibuka dengan alat khusus yang kita miliki. Maya mulai mengerti arah pembicaraan Arini. Arini berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalanan kota. Siska bangga sekali dengan selera tingginya. Dia merasa rumah itu adalah istananya. Dia mengejek desainku di rumah kami sendiri sebagai desain sampah, tanpa tahu bahwa setiap jengkal kemewahan yang dia pamerkan adalah hasil pemikiranku. Apa yang ingin ibu lakukan? Tanya Maya penuh rasa ingin tahu. Aku ingin kamu mengatur pertemuan. Katakan pada Siska dan Rendra bahwa konsultan senior dari pusat, yaitu aku, akan melakukan inspeksi akhir lusa, tepat saat jadwal pengiriman furnitur. Katakan bahwa jika inspeksi ini gagal karena masalah administrasi atau pembayaran, semua dekorasi yang sudah terpasang harus dicopot hari itu juga sesuai klausul perlindungan desain. Arini berbalik, matanya berkilat tajam. Ibu ingin saya membawa tim pembongkar. Bukan sekadar tim pembongkar, Maya. Bawa tim audit dan penagih utang pihak ketiga yang bekerja sama dengan firma kita. Aku ingin Rendra sadar bahwa merendahkan arsitek yang membangun dunianya adalah kesalahan fatal. Maya mengangguk semangat. Ia selalu mengagumi ketegasan Arini. Selama ini Arini terlalu banyak mengalah demi laki-laki yang tidak tahu terima kasih itu. Oh, dan satu lagi. Tambah Arini sambil merapikan blazernya. Cari tahu soal status tanah rumah itu. Aku punya firasat Rendra tidak membeli tanah itu atas nama Siska secara tunai. Akan saya cek sekarang juga, Bu. Arini meninggalkan kantor dengan langkah mantap. Ia kembali ke rumah dan mendapati Rendra sedang asyik menelepon. Tertawa manja yang Arini yakini ditujukan untuk Siska. Begitu melihat Arini, Rendra langsung mengubah ekspresinya menjadi masam. Dari mana saja kamu? Rumah berantakan. Sarapan cuma telur ceplok. Benar-benar istri tidak berguna, cerca Rendra. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah dilihat Rendra sebelumnya. Aku hanya pergi mencari inspirasi. Mas, katamu aku kurang selera, bukan? Jadi aku belajar sedikit. Baguslah kalau sadar diri. Besok Siska mengundang kita lagi. Ada acara prapemasangan furnitur mewah di rumahnya.
Kamu ikut dan jangan banyak bicara. Cukup lihat dan pelajari bagaimana wanita berkelas mengatur rumahnya, ujar Rendra sombong. Tentu, Mas, jawab Arini lembut. Aku pasti akan datang. Aku sangat ingin melihat bagaimana furnitur-furnitur itu terpasang dengan benar. Rendra tidak menyadari nada sarkasme dalam suara istrinya. Ia terlalu sibuk membayangkan bagaimana ia akan dipuja oleh Siska saat rumah itu selesai. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 48 jam, kebanggaan yang ia bangun di atas pengkhianatan itu akan runtuh hingga ke fondasinya, dan Arinilah yang akan memegang palu penghancurnya. Malam itu, Arini tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak ia mengetahui perselingkuhan suaminya. Di meja samping tempat tidurnya, terdapat sebuah map merah berisi surat kuasa pembatalan kontrak desain. Perang baru saja dimulai. Hari yang dijanjikan tiba. Langit tampak cerah, namun bagi Arini, ini adalah ketenangan sebelum badai besar melanda. Rendra tampil sangat necis dengan kemeja slim fit seharga jutaan rupiah, sementara Arini sengaja memilih pakaian yang sederhana namun elegan, setelan blazer berwarna gading yang memancarkan otoritas yang tenang. Ingat, Arini, ujar Rendra saat mereka turun dari mobil di depan rumah Siska. Jangan buat aku malu dengan komentar-komentar teknis atau kritikan irimu. Hari ini adalah hari besar Siska. Beberapa teman sosialitanya akan datang melihat instalasi furnitur kustomnya. Kamu cukup berdiri di sana, tersenyum, dan lihat bagaimana kelas yang sebenarnya bekerja. Arini hanya mengangguk kecil. Aku akan memberikan kesan yang tak terlupakan. Mas, jangan khawatir. Siska sudah menunggu di teras. Tampak mencolok dengan gaun merah yang kontras dengan warna cat rumahnya. Di sampingnya, beberapa wanita dengan tas bermerek sedang berbincang seru. Siska segera menghampiri Rendra dan menggelayut di lengannya, mengabaikan keberadaan Arini seolah-olah Arini adalah sopir atau asisten pribadi. Rendra, sayang. Oh, dan istrinya juga datang. Siska melempar pandangan meremehkan. Masuklah, furniturnya akan segera sampai. Aku sudah tidak sabar melihat meja makan marmer itu di tengah ruangan. Saat mereka masuk ke ruang utama, Arini mulai bergerak. Sambil berpura-pura mengagumi wallpaper dinding, ia perlahan memisahkan diri dari kerumunan. Ia menuju ke arah ruang kerja di lantai bawah yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, ia melihat tas kerja Rendra tergeletak di atas meja, bersandingan dengan laptop milik Siska. Arini masuk dengan cepat dan tenang. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Di atas meja, terdapat tumpukan dokumen yang belum sempat dirapikan. Dengan ketajaman mata seorang arsitek yang terbiasa membaca detail, Arini melihat sebuah map berlogo bank swasta. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka map itu. Itu bukan sekadar kontrak rumah. Itu adalah surat perjanjian utang piutang di mana Rendra menjaminkan sertifikat rumah tinggal mereka. Rumah yang Arini beli dengan hasil keringatnya sendiri sebelum menikah, sebagai jaminan pinjaman untuk membiayai interior rumah Siska. Bajingan, desis Arini pelan. Matanya terasa panas karena amarah yang memuncak. Rendra tidak hanya berselingkuh. Dia sedang merampok masa depan Arini untuk memuaskan ego wanita simpanannya. Tak jauh dari map itu, Arini menemukan sebuah amplop coklat. Isinya adalah surat peringatan dari firma Lumina, kantor Arini sendiri, yang ditujukan kepada Siska. Rupanya, Maya sudah mengirimkan peringatan bahwa jika pembayaran tahap akhir tidak dilunasi hari ini, seluruh hak penggunaan desain akan dicabut dan barang yang sudah terpasang akan disita. Siapa yang memberimu izin masuk ke sini? Suara melengking Siska tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Arini berbalik dengan tenang, menyelipkan ponselnya yang baru saja digunakan untuk memotret semua dokumen itu ke dalam saku blazernya. Siska berdiri di sana dengan wajah angkuh. Tangannya bersedekap. Kamu sedang mencari apa, Arini? Ingin mencuri resep sukses atau ingin melihat berapa banyak uang yang dihabiskan suamimu untukku? Arini berjalan mendekat, menatap Siska tepat di matanya. Aku sedang melihat betapa murahnya harga dirimu, Siska. Membangun kemewahan di atas rumah orang lain, dengan uang yang bukan milikmu. Kamu pikir rumah ini istanamu? Siska tertawa keras, tawa yang penuh penghinaan.
Ini memang istanaku. Rendra memberikan semuanya padaku karena dia muak denganmu. Kamu itu cuma wanita membosankan yang kerjanya cuma menggambar garis. Rendra butuh wanita yang bisa dia banggakan di pesta, bukan wanita yang sibuk menghitung semen dan batu bata. Rendra memberimu ini dengan menjaminkan rumah kami. Siska, kamu tahu apa artinya itu? Arini melangkah maju satu tindak, membuat Siska sedikit mundur. Artinya, rumah ini dibangun di atas kebohongan yang sangat rapuh. Dan hari ini, aku datang untuk menarik kembali apa yang menjadi milikku. Kamu, menarik kembali? Jangan melucu. Siska berteriak. Rendra, Rendra, kemari. Rendra berlari masuk ruangan. Wajahnya panik melihat ketegangan antara istri dan selingkuhannya. Ada apa ini? Arini, apa yang kamu lakukan? Istrimu ini menuduhku pencuri. Rendra, dia bilang dia mau mengambil rumah ini. Adu Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Rendra menoleh ke Arini dengan tatapan penuh kebencian. Arini, sudah kubilang jangan buat malu. Kamu benar-benar sudah gila karena iri, ya? Keluar sekarang. Pulang dengan taksi. Aku tidak mau melihatmu di sini. Arini tidak bergeming. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto surat jaminan bank yang tadi ia ambil. Kamu menjaminkan rumah kita, Mas? Rumah yang kubeli dengan susah payah sebelum kita menikah? Kamu memalsukan tanda tanganku untuk pinjaman ini. Wajah Rendra seketika pucat pasi. Ia mencoba merebut ponsel Arini. Namun Arini dengan cekatan menghindar. Itu untuk investasi. Arini, kamu tidak paham bisnis. Investasi? Memberi wanita ini kitchen set berlapis emas adalah investasi. Arini tertawa getir. Ini bukan investasi, Mas. Ini adalah kehancuranmu. Tepat saat itu, terdengar suara truk besar berhenti di depan rumah, diikuti oleh suara langkah kaki banyak orang. Siska langsung berbinar. Itu pasti furniturnya. Akhirnya, Siska berlari ke depan, diikuti Rendra yang mencoba mengalihkan pembicaraan dari masalah dokumen tadi. Arini mengikuti mereka dari belakang dengan langkah tenang. Namun, saat Siska membuka pintu dengan senyum lebar, yang ia temui bukanlah pengantar furnitur yang ramah. Di depan pintu berdiri Maya, didampingi oleh dua orang pria berseragam resmi dari firma hukum dan tim keamanan. Di belakang mereka, sebuah truk kosong terparkir, bukan truk pembawa furnitur baru. Di mana meja makanku? Tanya Siska bingung. Maya maju selangkah, menatap Siska dan Rendra dengan dingin. Nona Siska, saya di sini bukan untuk mengirim barang. Saya di sini untuk melaksanakan perintah pembatalan kontrak dan penarikan aset dekoratif dari firma Lumina karena pelanggaran hak cipta dan kegagalan pembayaran. Rendra ternganga. Apa? Maya, apa-apaan ini? Aku kan sudah bilang pembayarannya minggu depan. Maaf, Tuan Rendra, sahut Maya tegas. Keputusan ini diambil langsung oleh pemilik lisensi desain kami yang sah. Karena Anda telah gagal memenuhi kewajiban dan terdeteksi melakukan manipulasi data, kami tidak hanya menghentikan pengiriman barang baru, tapi juga akan membongkar semua yang sudah terpasang hari ini juga. Siapa pemilik lisensinya? Panggil dia sekarang. Aku akan bayar 2 kali lipat. Teriak Rendra kalap. Arini melangkah maju dari balik punggung Rendra. Ia berdiri di samping Maya, bahunya tegak, dan auranya berubah total. Ia menatap Rendra dan Siska yang tampak sangat kebingungan. Kamu ingin bertemu pemilik lisensinya, Mas? Tanya Arini dengan suara rendah namun tajam. Dia sudah berdiri di depanmu sejak tadi. Siska dan Rendra terpaku. Maya menunduk hormat kepada Arini. Semua sudah siap, Ibu Arini. Tim pembongkar menunggu instruksi Anda. Dunia Rendra seakan runtuh ketika saat ia menyadari bahwa istri yang selama ini ia ejek, tidak berselera, dan kuno, adalah otak di balik kemewahan yang selama ini ia puja-puja. Hening mencekam menyelimuti teras mewah itu selama beberapa detik yang terasa abadi. Siska mengerjapkan matanya berulang kali, menatap Arini dan Maya bergantian dengan ekspresi yang sulit didefinisikan,
antara tidak percaya dan ketakutan yang mulai merayap. Sementara itu, Rendra berdiri mematung. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini berubah pucat pasi seperti kertas yang diremas. "Ibu Arini." Siska bergumam. Suaranya bergetar. "Maksudmu, dia?" "Arini ini pemilik firma Lumina." Maya mengangguk dengan senyum formal yang sangat dingin. "Benar, Nona Siska. Ibu Arini adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal hak intelektual atas seluruh desain yang diproduksi oleh firma kami. Saya hanyalah kepala operasional yang menjalankan instruksi beliau." Rendra mencoba tertawa, namun suaranya terdengar seperti cekikan. "Arini, ini tidak lucu. Kamu sedang bercanda, kan? Kamu hanya istriku yang suka menggambar di meja makan. Bagaimana mungkin kamu punya firma sebesar ini?" Arini melangkah maju, perlahan mendekati suaminya. Ia merapikan kerah kemeja Rendra yang sedikit berantakan dengan gerakan yang sangat tenang, sebuah gestur yang biasanya terlihat penuh kasih, namun kali ini terasa seperti ancaman. "Mas, itulah masalahnya. Kamu terlalu sibuk melihat wanita lain sampai kamu lupa siapa istrimu sendiri." Bisik Arini tepat di telinga Rendra. "Kamu pikir dari mana uang muka rumah kita dulu berasal? Kamu pikir kenapa kariermu di perusahaan konsorsium itu bisa melesat begitu cepat? Itu karena koneksiku, Mas. Koneksi dari desainer tua yang kamu sebut tidak punya selera ini." Rendra terhuyung mundur. Kenyataan menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Selama ini ia merasa dirinya adalah sang penyokong keluarga, sang penguasa yang memberikan segalanya untuk Arini. Ternyata, ia hanyalah seekor semut yang berdiri di atas bahu raksasa. Tapi kenapa harus sekarang?" Suara Rendra mengecil, nyaris memohon. "Arini, jangan di sini. Kita bicara di rumah. Ada tamu-tamu Siska di dalam. Tolong, jangan buat aku malu." "Malu?" Arini menaikkan alisnya. "Bukankah kamu sendiri yang bilang padaku agar aku melihat bagaimana kelas yang sebenarnya bekerja? Inilah kelas yang sebenarnya, Rendra. Kelas di mana kontrak ditegakkan dan pengkhianatan dibayar tunai." Siska, yang mulai menyadari bahwa istananya dalam bahaya besar, mencoba mengintervensi. Ia mendekati Arini dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. "Mbak Arini, tolonglah. Saya tidak tahu kalau ini desain Mbak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bongkar rumah saya. Saya sudah mengundang teman-teman saya untuk syukuran hari ini." Arini menoleh pada Siska dengan tatapan yang bisa membekukan air. "Rumah kamu? Siska, dengarkan baik-baik. Menurut dokumen yang baru saja saya lihat di ruang kerja tadi, tanah ini dibeli dengan uang pinjaman bank atas jaminan sertifikat rumah saya. Secara legal, rumah ini adalah bukti penggelapan aset yang dilakukan suamiku. Dan desain di dalamnya? Itu adalah milik intelektualku yang belum kalian lunasi." Arini berbalik menghadap Maya dan tim hukumnya. "Maya, tunjukkan suratnya." Seorang pria berseragam dari tim hukum maju dan menyerahkan map merah. Berdasarkan klausul 12 dalam kontrak kerjasama, firma Lumina berhak menarik kembali seluruh elemen dekoratif, furnitur, dan membatalkan lisensi desain secara sepihak jika ditemukan adanya indikasi manipulasi dana dan penunggakan pembayaran lebih dari 30 hari. Karena pembayaran tahap 2 dan 3 terbukti berasal dari dana yang sedang dalam sengketa hukum, kontrak ini kami nyatakan batal demi hukum. "Tim keamanan, silakan masuk." Perintah Arini. 10 pria berseragam hitam masuk ke dalam rumah. Suara sepatu bot mereka yang berat menghantam lantai marmer mahal itu menciptakan kebisingan yang mengintimidasi. Teman-teman sosialitas Siska yang tadi sedang asyik menyesap sampahnya di dalam, kini keluar dengan wajah panik dan penuh rasa ingin tahu. "Siska, ada apa ini?" tanya salah satu wanita dengan tas oranye mencolok. "Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka membawa obeng dan alat berat?" Siska tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, menangis sesenggukan. Bongkar semua panel dinding velvet di ruang utama. Instruksi Arini dengan suara lantang agar didengar semua orang. Lepaskan semua pegangan pintu berlapis emas.
cabut sistem pencahayaan di plafon, dan ambil kembali semua furnitur custom yang sudah ada di sana. Jangan tinggalkan satupun elemen yang berasal dari desainku. Arini, jangan. Itu gila. Kamu menghancurkan semuanya. Teriak Rendra sambil mencoba menghalangi para pekerja. Aku tidak menghancurkan rumahnya. Rendra, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak ciptaku, sahut Arini dingin. Jika rumah ini menjadi kosong dan jelek tanpa sentuhanku, bukankah itu membuktikan bahwa desainku yang kamu sebut sampah, itulah yang selama ini memberikan nilai pada hidupmu? Suara bor listrik mulai berdenging. Suara hantaman palu saat panel-panel dinding dilepaskan memenuhi ruangan. Ruang keluarga yang tadinya tampak seperti istana dalam sekejap berubah menjadi medan pertempuran. Kain-kain sutra ditarik kasar. Cermin-cermin besar dengan bingkai ukiran diturunkan, meninggalkan lubang-lubang besar dan bekas lem yang kotor di dinding yang belum dicat sempurna. Teman-teman Siska mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan mengambil foto dan video. Ternyata bukan miliknya sendiri ya. Ih, memalukan sekali. Pakai uang suami orang pula. Lihat itu. Desainnya diambil kembali karena belum bayar. Ternyata cuma pamer. Siska menjerit histeris melihat rumah impiannya dipreteli satu persatu. Ia menatap Rendra dengan penuh kemarahan. Rendra, lakukan sesuatu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan tidak punya apa-apa. Kenapa jadi begini? Rendra hanya bisa tertunduk lesu. Ia kehilangan segalanya dalam 1 jam. Wibawanya sebagai suami, reputasinya sebagai pengusaha, dan wanita simpanannya yang kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Arini berdiri di tengah kekacauan itu, tampak seperti seorang ratu yang sedang menertibkan pemberontakan. Ia menatap dinding yang kini tampak compang-camping dan suram. Maya, panggil Arini. Ya, Bu. Setelah ini selesai, serahkan semua bukti penggelapan dana Rendra ke pihak berwajib dan manajemen perusahaannya. Aku ingin mereka tahu kemana larinya dana darurat konsorsium selama ini. Baik, Bu. Arini kemudian mendekati Rendra yang terduduk lemas di lantai marmer yang mulai kusam terkena debu pembongkaran. Mas, ini baru permulaan. Kamu bilang aku tidak tahu cara menikmati hidup? Sekarang, silakan nikmati sisa hidupmu di rumah kosong ini bersama wanita pilihanmu. Aku akan mengurus surat cerai kita sore ini. Arini berjalan keluar dengan langkah anggun, tidak menoleh sedikitpun ke belakang saat suara dentuman besar terdengar. Lampu gantung kristal di ruang tengah baru saja diturunkan, meninggalkan langit-langit yang melompong dan gelap. 3 hari telah berlalu sejak pembersihan besar-besaran di rumah Siska. Berita tentang keributan di kawasan elit itu menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Arini duduk di kantor pribadinya yang terletak di lantai teratas gedung Lumina, menyesap kopi pahit sambil menatap pemandangan kota. Di meja kerjanya, sebuah map biru berisi draft gugatan cerai dan laporan audit internal perusahaan Rendra sudah tertata rapi. Pintu kantornya diketuk. Maya masuk dengan raut wajah yang sulit dibaca. Bu, Tuan Rendra ada di bawah. Dia memaksa ingin bertemu. Satpam sudah mencoba menahannya, tapi dia berteriak-teriak bahwa dia masih suami sah ibu. Arini meletakkan cangkir kopinya. Biarkan dia naik. Maya. Tapi pastikan tim hukum kita ada di ruangan sebelah, merekam setiap pembicaraan. Beberapa menit kemudian, Rendra masuk. Penampilannya jauh dari kata necis. Kemejanya kusut, matanya sembab, dan ada raut keputusasaan yang mendalam di wajahnya. Ia tidak lagi berteriak sombong seperti biasanya. Begitu pintu tertutup, ia hampir saja berlutut di depan meja Arini. Arini, tolong aku. Suaranya parau. Manajemen konsorsium memanggilku kemarin. Mereka menemukan selisih dana miliaran rupiah yang aku gunakan untuk cicilan rumah Siska. Aku diskors. Arini. Mereka mengancam akan melaporkanku ke polisi jika uang itu tidak segera dikembalikan. Arini menatap suaminya dengan tatapan datar. Lalu, apa hubungannya denganku, Rendra? Hanya kamu yang bisa membantuku. Firma Lumina punya aset besar. Kalau kamu menarik laporan audit itu dan menganggap pembayaran kemarin sebagai salah input,
Atau hibah, aku bisa selamat. Tolong, Arini. Aku hilaf. Siska yang merayuku. Dia yang meminta segala kemewahan itu. Arini tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat asing di telinga Rendra. Hilaf? Kamu melakukannya selama berbulan-bulan. Rendra, kamu memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan rumah kita. Kamu menghina pekerjaanku setiap hari sambil menikmati fasilitas dari uang yang aku hasilkan. Itu bukan hilaf. Itu adalah karakter. Aku akan berubah. Aku bersumpah akan meninggalkan Siska. Rendra meratap. Dia sudah meninggalkanku. Arini. Setelah rumah itu kosong dan aku kehilangan jabatan, dia mengusirku. Dia bilang dia tidak sudi hidup dengan pria bangkrut yang punya istri, psikopat, sepertimu. Arini bersandar di kursinya. Dia benar soal satu hal. Aku memang bisa menjadi sangat kejam jika hartaku dan harga diriku diusik. Tapi dia salah menyebutku psikopat. Aku hanya seorang profesional yang tahu cara membereskan kekacauan. Arini mengeluarkan sebuah dokumen dari laci mejanya. Kamu ingin aku menyelamatkanmu dari penjara? Baiklah, tanda tangani ini. Rendra meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca isinya. Surat penyerahan aset dan pengakuan hutang? Kamu ingin aku menyerahkan seluruh sisa sahamku di perusahaan keluarga dan mengakui semua uang yang kugunakan sebagai hutang pribadi yang harus dicicil seumur hidup. Itu. Atau kamu membusuk di penjara selama 10 tahun ke atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara. Sahut Arini dingin. Pilihannya sederhana. Rendra, aku sudah membayar pengacara terbaik untuk memastikan kamu tidak akan punya celah untuk lari. Rendra menatap istrinya seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Sejak pertama kali aku membawamu ke rumah Siska? Tidak, Mas. Aku merencanakan ini sejak pertama kali aku melihat notifikasi pesan dari Siska di ponselmu setahun yang lalu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku memberimu tali yang panjang, dan kamu sendiri yang memilih untuk menjerat lehermu dengannya. Rendra terduduk lemas di kursi. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang ia buat sendiri. Arini bukan hanya mendesain bangunan. Ia telah mendesain kehancuran Rendra dengan sangat presisi. Bab demi bab, dinding demi dinding. Kenapa kamu sangat tega, Arini? Aku ini suamimu. Suamiku yang mana? Yang menghina desainku sebagai sampah? Yang membandingkan aku dengan selingkuhannya yang murahan itu? Yang ingin membuangku setelah semua yang kuberikan. Arini berdiri. Suaranya kini meninggi namun tetap terkontrol. Kamu menghancurkan hatiku. Jadi aku menghancurkan duniamu. Adil, bukan? Dengan tangan gemetar, Rendra akhirnya meraih pulpen dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia kehilangan segalanya. Harta, martabat, dan wanita yang benar-benar mencintainya. Sekarang, keluar dari kantorku. Perintah Arini. Jangan pernah kembali ke rumah. Barang-barangmu sudah kukirim ke alamat rumah Siska yang kosong itu. Silakan tinggal di sana. Bukankah kamu sangat menyukai rumah itu? Sekarang nikmatilah tinggal di bangunan tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa interior. Persis seperti janji setiamu yang kosong. Rendra berjalan keluar dengan bahu merosot. Tampak seperti pria tua yang hancur. Maya masuk setelah Rendra pergi. Menatap Arini dengan bangga. Sudah selesai, Bu. Baru satu tahap. Maya. Rendra sudah tamat. Sekarang, mari kita urus Siska. Aku dengar dia mencoba menjual beberapa barang dekorasi yang sempat dia sembunyikan sebelum tim kita datang. Maya tersenyum licik. Benar, Bu. Dia mencoba menjualnya di pasar gelap kolektor furnitur. Dia tidak tahu bahwa semua barang custom kita punya chip pelacak dan sertifikat keaslian digital. Arini berdiri dan mengambil tasnya. Mari kita beri dia pelajaran tentang hukum hak cipta yang sebenarnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar tuntutan pidana, sampai dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Arini melangkah keluar kantor dengan kepala tegak. Ia bukan lagi istri yang direndahkan. Ia adalah sang mentor, sang arsitek,
Dan hari ini, ia adalah sang hakim bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Siska duduk di sudut sebuah kafe remang-remang di pinggiran kota. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar dan syal yang melilit leher. Di hadapannya, seorang pria dengan jaket kulit lusuh sedang memeriksa sebuah jam dinding artistik berbahan kuningan dan beberapa vas keramik custom, barang-barang yang sempat Siska sembunyikan di bagasi mobilnya sebelum tim Arini menggeledah seisi rumah. Ini barang asli dari Lumina, kan? Tanya pria itu curiga. Pasar sedang panas. Kabarnya pemilik Lumina sedang mengamuk dan melacak semua asetnya. Ini asli. Aku yang punya rumahnya, jadi ini milikku. Ketus Siska, suaranya gemetar karena cemas. Cepat beri aku uang tunai. Aku harus pergi dari kota ini malam ini juga. Siska merasa dunianya runtuh. Rendra sudah tidak bisa diandalkan. Pria itu sekarang hanyalah tumpukan hutang yang berjalan. Siska harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum polisi atau tim hukum Arini menyeretnya ke pengadilan. Namun, tepat saat pria itu hendak mengeluarkan amplop uang, sebuah bayangan tinggi berdiri di samping meja mereka. Menjual barang curian di tempat seperti ini benar-benar menurunkan seleramu yang tinggi. Itu, Siska. Siska tersentak hingga hampir terjatuh dari kursinya. Ia mendongak dan melihat Arini berdiri di sana. Tampak sangat kontras dengan lingkungan kafe yang kotor. Arini mengenakan trench coat hitam yang elegan, dengan Maya dan 2 orang petugas kepolisian berdiri di belakangnya. Pria jaket kulit itu langsung kabur melihat polisi, meninggalkan barang-barang di atas meja. Mbak Arini. Siska terbata, wajahnya pucat pasi. Saya hanya ingin mengembalikan ini. Saya baru saja ingin menghubungi kantor Mbak. Berhenti berbohong, Siska. Itu melelahkan untuk didengar. Arini menarik kursi dan duduk dengan tenang di hadapan selingkuhan suaminya itu. Barang-barang ini memiliki kode seri unik yang terdaftar secara digital. Begitu kamu mencoba menawarkan ini ke kolektor, sistem kami langsung memberikan notifikasi lokasi. Kamu pikir aku sebodoh Rendra? Arini mengambil vas keramik itu, melihatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klotak yang keras. Aku punya pilihan untukmu, ujar Arini. Kamu bisa menyerahkan diri sekarang atas tuduhan penadahan barang dan keterlibatan dalam penggelapan dana perusahaan. Atau aku akan memastikan namamu tercemar secara permanen di seluruh jaringan sosialita dan bisnis di negeri ini. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan, apalagi mencari mangsa baru, karena wajahmu akan ada di setiap berita utama sebagai penipu. Siska mulai menangis. Sebuah tangisan yang kali ini nyata karena rasa takut. Tolong, Mbak. Saya hanya melakukan apa yang Rendra suruh. Dia yang menjanjikan saya rumah itu. Dia yang bilang Mbak Arini tidak akan tahu karena Mbak tidak mengerti bisnis. Rendra memang bodoh. Tapi kamu jahat, Siska. Kamu menikmati setiap jengkal kemewahan yang kamu tahu itu dibeli dengan menghancurkan perasaan wanita lain. Arini mencondongkan tubuhnya, menatap tajam ke balik kacamata hitam Siska. Hari ini, syukuran yang kamu rencanakan di rumah itu akan tetap terjadi. Tapi bukan syukuran rumah baru, melainkan syukuran kembalinya aset-asetku. Arini memberi isyarat kepada petugas polisi untuk membawa Siska. Namun sebelum itu, Arini mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah siaran langsung di media sosial. Lihat ini, ujar Arini. Di layar ponsel, terlihat suasana di depan rumah Siska yang kini kosong. Puluhan orang dari panti asuhan dan warga sekitar sedang berkumpul. Di sana, Maya sedang membagikan makanan dan barang-barang yang masih bisa digunakan, kecuali desain custom Arini. Arini telah mengubah momen kesuksesan Siska menjadi aksi amal yang mempermalukan Siska secara publik. Nama rumah itu sekarang sudah berganti di Google Maps. Tambah Maya dengan senyum sinis. Bukan lagi Siska S Palace, tapi rumah singgah Arini. Kami sudah membeli tanahnya kembali dari bank yang menyita jaminan Rendra. Siska menjerit histeris saat polisi memborgol tangannya. Ia diseret keluar kafe di bawah tatapan mata pengunjung lain yang mulai berbisik-bisik. Setelah Siska pergi, Arini tetap duduk di sana selama beberapa saat. Ia merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat.
Namun, ia tahu masih ada satu hal yang belum selesai. Maya, panggil Arini. Ya, Bu. Siapkan tim kontraktor terbaik. Besok kita mulai pembongkaran total rumah Siska. Aku tidak ingin ada satupun bata yang tersisa dari kenangan menjijikan itu. Kita akan membangun sesuatu yang baru di sana. Sesuatu yang benar-benar memiliki jiwa. Seperti yang selalu aku ajarkan. Siap, Bu. Lalu bagaimana dengan Tuan Rendra? Dia kabarnya luntang-lantung di depan kantor lama karena ingin bertemu ibu lagi. Arini berdiri, merapikan mantelnya. Rendra adalah desain yang gagal. Dan sebagai arsitek, aku tidak punya waktu untuk memperbaiki struktur yang sudah hancur total. Biarkan dia melihat bangunan itu runtuh. Biarkan dia tahu bahwa menghina penciptanya adalah awal dari kehancurannya. Arini keluar dari kafe itu dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia menuju mobilnya, di mana sopir pribadinya sudah menunggu. Di dalam mobil, ia membuka sebuah sketsa baru. Bukan desain untuk Rendra, bukan untuk klien, melainkan desain untuk rumah barunya sendiri. Sebuah rumah yang dibangun di atas kejujuran, kekuatan, dan kesuksesannya sendiri sebagai seorang wanita yang berdaulat. Malam itu, berita tentang penangkapan Siska dan kebangkrutan tragis Rendra menjadi topik hangat. Tapi bagi Arini, itu hanyalah catatan kaki. Bab selanjutnya dalam hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas setiap garis dan warna dalam takdirnya. Suara deru mesin ekskavator membelah keheningan pagi di kawasan elit perbukitan itu. Alat berat berwarna kuning mencolok tersebut sudah terparkir di depan gerbang hitam yang dulu sangat dibanggakan Siska. Arini berdiri tidak jauh dari sana, mengenakan helm proyek putih dan rompi reflektor. Di tangannya, ia memegang sebuah papan klip berisi izin pembongkaran resmi dari Dinas Tata Kota. Hari ini bukan hanya soal merobohkan dinding bata. Hari ini adalah tentang menghapus monumen pengkhianatan yang dibangun Rendra di atas air matanya. Semua instalasi listrik dan air sudah diputus. Bu, lapor kepala pelaksana proyek. Tim juga sudah memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal. Kita bisa mulai sekarang. Arini mengangguk mantap. Mulai dari pilar depan. Aku ingin bagian yang paling dia banggakan runtuh pertama kali. Saat operator ekskavator mulai menggerakkan lengan besinya, sebuah mobil tua yang tampak tidak terawat berhenti mendadak di depan proyek. Rendra keluar dari mobil itu dengan tergesa-gesa. Penampilannya sangat mengenaskan. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya tampak belum diganti selama berhari-hari. Arini, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Teriak Rendra, mencoba menerobos garis pembatas proyek. Maya segera memberi isyarat pada petugas keamanan untuk menahan Rendra. Tuan Rendra, Anda tidak punya hak di sini. Ini adalah properti pribadi milik Ibu Arini. Arini, tolong, jangan dihancurkan. Rendra berteriak histeris. Suaranya parau karena putus asa. Itu rumah impianku. Aku mempertaruhkan segalanya untuk membangun itu. Meskipun kamu benci Siska, rumah itu tetaplah sebuah karya. Kamu sendiri yang bilang rumah punya jiwa. Arini berjalan mendekat ke arah pembatas, menatap Rendra tanpa rasa kasihan sedikitpun. Kamu benar, Rendra. Aku pernah bilang rumah punya jiwa. Tapi rumah ini tidak punya jiwa. Ia dibangun dari uang curian, kebohongan, dan penghinaan terhadap istrimu sendiri. Ini bukan rumah, Rendra. Ini adalah monumen kebodohanmu. Bra! Suara dentuman keras memotong kalimat Arini. Lengan ekskavator baru saja menghantam pilar utama bergaya neoklasikal yang dulu sering dipamerkan Siska. Beton itu retak, hancur berkeping-keping, menjatuhkan ornamen-ornamen mahal ke tanah hingga menjadi debu. Rendra jatuh terduduk di aspal, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi setiap sen yang ia curi dari masa depannya yang kini rata dengan tanah. Kamu menghina desain rumah kita yang sederhana, Mas, ujar Arini. Suaranya tenang namun tajam di tengah kebisingan mesin. Kamu bilang desainku kuno dan tidak punya kelas. Sekarang lihatlah. Kelas,
yang kamu puja-puja itu ternyata sangat mudah untuk dihancurkan. Hanya butuh satu ayunan besi untuk meruntuhkan harga diri yang kamu bangun di atas pasir. Arini kembali berbalik membelakangi Rendra, membiarkan suaminya menonton kehancurannya sendiri. Setiap kali dinding itu roboh, Arini merasa satu rantai yang mengikat masa lalunya terputus. Ia tidak merasa sedih melihat material mahal itu hancur. Baginya, itu hanyalah benda mati yang sudah terkontaminasi oleh niat buruk. Bu, Maya mendekat, menunjukkan layar tabletnya. Pihak manajemen konsorsium baru saja merilis pernyataan resmi. Mereka secara resmi menuntut Rendra atas kerugian perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Karena aset ini sudah hancur dan tidak bisa disita dalam bentuk bangunan, mereka akan mengejar aset pribadi Rendra lainnya, termasuk sisa tabungan dan kendaraan yang dia pakai sekarang. Arini melirik ke arah mobil tua yang dibawa Rendra. Biarkan mereka mengambil semuanya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan dulu saat memulai semuanya dari nol. Bedanya, aku memulai dengan bakat dan kejujuran, sementara dia memulai dengan rasa malu. Pembongkaran berlanjut ke area dapur Rose Gold yang sempat dibanggakan Siska. Saat bagian itu runtuh, kepulan debu putih membumbung tinggi ke langit. Para tetangga di kawasan elit itu keluar dari rumah mereka, menonton dengan tatapan ngeri sekaligus takjub. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang selama ini dianggap hanya istri, mampu meratakan sebuah istana hanya dengan satu perintah. Arini, tolong hentikan, aku mohon. Suara Rendra kini melemah. Ia sudah tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Arini menghampirinya untuk terakhir kali sebelum masuk ke mobilnya. Rendra, ini adalah pelajaran terakhir dariku sebagai istrimu. Seorang arsitek tahu bahwa jika fondasi sebuah bangunan sudah cacat, tidak peduli seberapa indah interiornya, bangunan itu tetaplah sebuah kegagalan. Pernikahan kita adalah bangunan itu, dan kamu adalah orang yang merusak fondasinya sejak awal. Arini merogoh sakunya dan menjatuhkan sebuah amplop coklat di depan lutut Rendra. Itu surat panggilan dari pengadilan agama. Jadwal sidang pertamamu minggu depan. Jangan terlambat, karena aku tidak ingin terikat dengan bangunan rusak, sepertimu sedetik pun lebih lama. Arini masuk ke dalam mobil mewahnya yang mengkilap, meninggalkan Rendra yang bersimpuh di tengah kepulan debu reruntuhan rumah selingkuhannya. Saat mobil mulai melaju, Arini melihat dari kaca spion bagaimana rumah megah itu kini sudah tidak berbentuk lagi. Hanya tersisa tumpukan puing dan kayu yang patah. Di dalam mobil, Arini menarik napas dalam-dalam. Udara terasa begitu segar. Rasa sesak yang menghantuinya selama berbulan-bulan telah hilang sepenuhnya. Maya, ujar Arini pelan. Ya, Bu. Kirimkan karangan bunga ke kantor baru Siska di pusat rehabilitasi atau dimanapun dia sekarang ditahan. Sertakan catatan kecil. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa istana palsu akan selalu kalah oleh tangan sang pencipta yang asli. Maya tersenyum lebar. Segera, Bu. Arini memejamkan mata, membayangkan desain baru yang akan ia bangun di lahan itu. Bukan lagi istana untuk pamer, tapi sebuah ruang publik hijau yang bisa dinikmati semua orang. Sebuah tempat di mana keindahan bisa diakses tanpa perlu pengkhianatan. Pembalasannya sudah hampir lengkap. Kini, yang tersisa hanyalah memastikan Rendra dan Siska membayar setiap keping kerugian yang mereka timbulkan, sementara ia terus terbang tinggi di atas reruntuhan yang ia ciptakan. Hukum tabur tuai tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu saat yang paling tepat untuk menghantam dengan kekuatan penuh. Bagi Rendra, saat itu adalah seminggu setelah reruntuhan rumah Siska rata dengan tanah. Dunia yang dulu ia genggam dengan jemari sombongnya kini hancur berkeping-keping, meninggalkannya dalam kemelaratan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi buruknya yang paling kelam. Rendra duduk di bangku taman kota yang keras, menatap nanar pada selembar surat kabar yang tergeletak di sampingnya. Di kolom bisnis, wajahnya terpampang jelas dengan tajuk utama, Ex-Direktur Keuangan Konsorsium terjerat skandal penggelapan dana miliaran rupiah untuk keperluan pribadi. Nama baik yang ia bangun selama belasan tahun hancur dalam semalam. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakannya lagi. Ia kini adalah paria di dunia korporat. Ponselnya yang layarnya retak bergetar.
Itu adalah panggilan dari bank. Ia tahu apa isinya. Pemberitahuan penyitaan aset terakhirnya. Karena Arini telah membuktikan di pengadilan bahwa penjaminan rumah tinggal mereka dilakukan melalui pemalsuan tanda tangan, bank mengalihkan seluruh beban hutang tersebut kepada Rendra secara pribadi. Akibatnya, semua rekening pribadi Rendra dibekukan, sahamnya disita, dan bahkan mobil tua yang ia bawa tempo hari pun ditarik oleh debt collector pagi tadi. Arini benar-benar tidak menyisakan apapun, gumamnya dengan suara parau. Sementara itu, di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita, Siska menjalani hari-hari yang jauh dari kemewahan satin dan aroma parfum mahal. Ruang sel yang sempit, pengap, dan berbau pembersih lantai murah adalah istana barunya sekarang. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sampanye. Yang ada hanyalah antrean jatah makan di nampan plastik yang kusam. Wajah Siska tampak kuyu. Tanpa riasan tebal dan perawatan kecantikan mingguan, ia terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Kemarin, ia menerima surat dari pengacaranya. Pengacara murah yang disediakan negara karena ia tidak lagi mampu membayar pembela pribadi. Isinya singkat. Semua upaya penangguhan penahanan ditolak karena bukti penadahan barang dekorasi Lumina dan aliran dana ilegal dari Rendra sangat telak. Ini semua karena pria bodoh itu. Jerit Siska di dalam selnya, memukul dinding beton yang dingin. Ia menyalahkan Rendra, namun di dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa lawan aslinya adalah Arini, wanita yang dulu ia ejek sebagai wanita rumah yang membosankan. Di tempat lain, di kantor firma Lumina yang semakin bersinar, Arini sedang meninjau laporan keuangan terbaru. Maya masuk dengan membawa map hitam. "Bu, ini laporan akhir mengenai sengketa aset Tuan Rendra," ujar Maya. Pihak berwajib telah menyita semua sisa hartanya untuk menutupi kerugian perusahaan. Dia sekarang benar-benar tidak memiliki aset apapun atas namanya. Kabarnya, dia mencoba tinggal di sebuah kos-kosan sempit di pinggiran kota, namun diusir karena tidak mampu membayar uang muka. Arini tidak mendongak dari dokumennya. Dan Siska akan menghadapi tuntutan maksimal. Pengacara kita memastikan bahwa setiap barang dekorasi yang dia coba jual kemarin dihitung sebagai pencurian berat. Dia akan berada di sana untuk waktu yang cukup lama. Bu. Arini akhirnya meletakkan pulpennya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Kerugian mereka bukan hanya soal uang, Maya. Mereka kehilangan integritas, harga diri, dan masa depan. Itulah harga yang harus dibayar saat seseorang mencoba membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Lalu bagaimana dengan rencana pembangunan di lahan bekas rumah Siska itu? Bu? Tanya Maya. Arini tersenyum. Sebuah senyuman yang kini penuh dengan kedamaian, bukan lagi dendam. Aku sudah memutuskan. Lahan itu akan menjadi Lumina Creative Center. Sebuah ruang edukasi gratis untuk para arsitek muda dan desainer interior yang berbakat tapi tidak punya biaya. Aku ingin mencetak ribuan, Maya, baru yang mengerti bahwa desain bukan soal kemewahan kosong, tapi soal kejujuran dan fungsi. Hari itu juga, Arini menghadiri sidang perdana perceraiannya. Di koridor pengadilan yang dingin, ia bertemu dengan Rendra. Pria itu mencoba mendekatinya, namun dihalangi oleh petugas keamanan Arini. "Arini, tolong satu kesempatan saja," rintih Rendra. "Aku lapar. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku sadar sekarang, desain rumah kita dulu adalah yang terbaik. Kamu adalah istri yang terbaik. Aku buta, Arini. Aku hilaf." Arini berhenti melangkah, namun ia tidak menoleh. "Kamu tidak buta, Rendra. Kamu hanya serakah. Kamu tidak mengagumi selera Siska. Kamu hanya mengagumi bayangan dirimu yang tampak hebat di matanya. Sekarang, setelah bayangan itu hilang, kamu baru menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak punya apa-apa. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja jadi kuli di proyekmu." Arini akhirnya menoleh sedikit, menatap Rendra dengan tatapan penuh simpati. Jenis simpati yang diberikan seseorang kepada orang asing yang malang, bukan kepada orang yang dicintai. "Proyekku membutuhkan orang yang punya dedikasi dan kejujuran. Rendra, kamu tidak memenuhi kualifikasi itu."
Selamat menjalani hidup barumu. Nikmatilah setiap detik kemiskinan ini untuk merenungkan setiap kata hinaan yang pernah kamu lontarkan padaku. Arini masuk ruang sidang dengan langkah mantap. Prosesnya berjalan cepat karena Rendra tidak memiliki posisi tawar sedikit pun. Sore itu, Arini resmi menyandang status janda secara hukum, namun ia merasa lebih utuh daripada saat ia masih terikat pernikahan. Saat Arini keluar dari gedung pengadilan, ia melihat Rendra duduk bersimpuh di trotoar bawah terik matahari, memegang kepalanya yang tertunduk. Di seberang jalan, baliho besar menampilkan iklan proyek terbaru Arini, sebuah gedung pencakar langit ramah lingkungan yang memenangkan penghargaan internasional. Perbedaan itu begitu nyata. Arini menjulang tinggi ke angkasa dengan prestasinya, sementara Rendra tenggelam ke dasar bumi dengan egonya. "Ayo pergi, Maya," ujar Arini saat masuk ke mobilnya. "Masih banyak bangunan indah yang harus kita rancang." Mobil itu melaju meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan masa lalu yang sudah menjadi puing. Arini telah membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas dendam bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan membiarkan para pengkhianat hancur oleh beban kejahatan mereka sendiri. 1 tahun kemudian, matahari sore menyinari fasad bangunan baru yang berdiri megah di atas lahan yang dulu pernah menjadi saksi pengkhianatan. Namun, bangunan ini sama sekali tidak mirip dengan istana palsu milik Siska. Bangunan ini adalah mahakarya modern yang menggabungkan elemen kaca transparan, taman vertikal yang rimbun, dan struktur baja yang kokoh namun ringan. Di atas gerbang utamanya, huruf-huruf logam berwarna perunggu membentuk tulisan Lumina Creative Center, Dedicated to Integrity and Innovation. Hari ini adalah hari peresmian. Ratusan tamu undangan, mulai dari pejabat kota, arsitek senior, hingga mahasiswa penerima beasiswa, berkumpul di aula utama yang sangat luas. Arini berdiri di belakang panggung, menatap bayangannya di cermin. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang yang simpel namun sangat berkelas. Wajahnya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berhasil melewati badai besar. "Semua sudah siap, Bu Arini," bisik Maya yang tampil cantik dengan seragam firma Lumina. "Para jurnalis sudah menunggu pernyataan Ibu. Dan ada kabar dari tim hukum." Arini menoleh. "Tentang Rendra?" Maya mengangguk pelan. Dia terlihat beberapa kali di sekitar lokasi konstruksi selama sebulan terakhir, bekerja sebagai buruh kasar angkut material di proyek lain yang jauh lebih kecil di bawah bukit ini. Kabarnya, dia sering berhenti sejenak hanya untuk menatap gedung ini dari kejauhan. Dia benar-benar kehilangan segalanya. "Bu, rumah kosnya pun hanya sebuah kamar sempit di gang kumuh." Arini menarik napas panjang. Tidak ada lagi rasa benci. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kekosongan terhadap pria itu. Biarkan saja. Dia sedang melihat hasil dari apa yang dulu dia sebut tidak punya selera. Itu adalah hukuman yang paling pantas untuknya. Lalu Siska. Bandingnya ditolak minggu lalu. Dia tetap harus menjalani sisa masa tahanannya tanpa remisi karena berperilaku buruk di penjara. Dia sering terlibat pertikaian dengan narapidana lain karena masih mencoba bersikap seperti sosialita di dalam sana. Tambah Maya dengan senyum tipis. Arini mengangguk, lalu melangkah keluar menuju podium. Tepuk tangan meriah membahana di aula tersebut. Arini berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah muda yang penuh harapan di hadapannya. "Selamat sore semuanya," ujar Arini. Suaranya jernih dan berwibawa. "Banyak orang bertanya, mengapa saya membangun pusat kreativitas ini di lahan yang memiliki sejarah kelam? Jawabannya sederhana, karena keindahan sejati tidak lahir dari kemewahan yang dicuri, melainkan dari kejujuran dan ketangguhan untuk bangkit kembali." Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca namun tetap tegar. "Seorang arsitek tidak hanya membangun dinding, kita membangun ruang bagi kehidupan. Jika pondasi hidupmu dibangun di atas kebohongan, maka tidak peduli seberapa mahal material yang kamu gunakan, bangunan itu akan runtuh. Tapi jika kamu membangun dengan integritas, meski badai menghancurkan rumahmu, kamu akan selalu punya kekuatan untuk membangun kembali sesuatu yang jauh lebih indah." Setelah pidato yang menggetarkan hati itu,
Arini memotong pita merah secara simbolis. Ia secara resmi membuka pintu bagi para calon arsitek berbakat untuk belajar secara gratis di sana. Ini adalah puncak kemenangannya. Bukan hanya menang atas mantan suaminya, tapi menang atas dirinya sendiri yang dulu hampir menyerah. Di luar gedung, di balik pagar pembatas jalan, seorang pria dengan pakaian kotor dan wajah yang terbakar matahari berdiri terpaku. Itu adalah Rendra. Ia memegang botol air mineral plastik yang sudah kusam. Ia menatap ke layar LED besar di depan gedung yang menampilkan video profil Arini sebagai Architect of the Year. Rendra mengingat kembali malam saat ia membanting sketsa Arini dan menyebutnya sampah. Ia mengingat saat ia memuja Siska dan menghina istrinya sendiri. Sekarang, ia berdiri di trotoar yang panas, sementara wanita yang ia sia-siakan itu dipuja oleh dunia. Air mata jatuh di pipinya yang kotor, meninggalkan jejak di tengah debu jalanan. Ia ingin berteriak meminta maaf, tapi suaranya hilang ditelan deru klakson mobil mewah yang mengantre masuk ke acara Arini. Malam harinya, setelah acara selesai, Arini berjalan sendirian di taman atap, rooftop, gedungnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip indah. Maya menghampirinya, membawa sebuah tablet. "Ibu, ada satu email masuk ke akun pribadi Ibu. Dari Rendra." Arini mengambil tablet itu dan membaca baris pertamanya. "Arini, aku baru sadar bahwa rumah yang paling indah bukanlah yang punya marmer mahal, tapi rumah di mana kamu ada di dalamnya. Maafkan aku." Arini tidak melanjutkan membaca. Ia langsung menekan tombol delete dan kemudian blok. "Ada pesan, Bu?" tanya Maya. "Hanya sampah yang lupa dibuang," jawab Arini tenang. Ia menyerahkan kembali tablet itu pada Maya. "Maya, besok siapkan draft untuk proyek renovasi panti asuhan di pinggiran kota. Kita akan melakukannya secara pro bono." "Baik, Bu." Arini berjalan menuju tepi balkon, menghirup udara malam yang segar. Ia telah menghancurkan istana, rendah hati selingkuhannya. Ia telah membuat suaminya merasakan kerugian tanpa sisa. Dan kini ia telah membangun kembali dunianya sendiri yang jauh lebih megah. Ia bukan lagi sekadar seorang istri yang diejek. Ia adalah Arini, sang arsitek kehidupan, yang telah membuktikan bahwa kecantikan yang dibangun di atas pondasi harga diri tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Di bawah langit malam yang luas, Arini tersenyum. Ceritanya dengan Rendra telah berakhir sepenuhnya. Namun cerita tentang kesuksesannya yang baru saja dimulai. Dan kali ini, setiap garis yang ia buat akan membawa kebahagiaan yang abadi. Tamat.